3 Best of 5 Series. Let's go! Dan kita mari bersama-sama berdoa, menyatukan dukungan kita semua untuk tim RRQ untuk merebut game yang ketiga ini. Jadi 2-1. Oh gila tuh biji-bijinya sih. Wah, kenapa begitu ya? Cukup rusuh ya. Langsung dirusuh juga tadi. Agak ini ya. Dan Hildanya udah nungguin. Ngefans itu. Iya, Hildanya agresif banget sih memang sih. Bermiss goal. Teguhnya udah bantuin sih. Teguhnya ke arah red buff-nya, jadi rotasinya bakal apa? Orange, sorry. Iya, mereka dari RQC mungkin udah ngelihat pergerakan dari Bermiss goal yang selalu ini ya. Selalu berusaha untuk main agresif di early. Jadi RQC yang akan sedikit menahan biar nggak bentrok. Oke. Finnya masih mencoba untuk memberikan, karena tidak ada retribution kali ini karena Hildanya juga udah mulai mengganggu. Aras bisa, tapi masih ada Finn juga dengan dispersion-nya dan juga rotation-nya. Di flicker apa Psycho-nya mulai dihajar di stun dan first blood-nya dari efek red buff atau dari orange buff lebih tepatnya Cloud-nya. FIFA ada kill langsung dari seorang Finn. Gimana makanya jangan terlalu offside juga sih sebenarnya itu, karena udah pasti bakal dikomit dari tim RQC. Mereka nggak rela juga orange buff-nya bakal dicolong. Kali ini Psycho. Mohon ini tapi yang baik. Albert udah belum ada rasa. Yes, tapi stucknya belum ada ya. Benar, hanya membantu membersihkan minion juga, lebih tepatnya. Mencoba untuk memukul mundur. Ada retribution kah? Tidak ada. Dan diamankan oleh Albert. Masih aman ternyata. Masih dapat last hit-nya. Turtle sudah mulai muncul. Yep. Belum di zoning, tapi sudah mulai ada Lui juga, ada Psycho juga di arah tengah. Belum ada level 4-nya, belum ada Imperial Justice-nya. Dan masih belum dibuka turtle-nya. Masih mencoba untuk mencari informasi dan mencoba untuk menzoning juga dari seorang D-nya. Udah level 4, ada Raging Sandstorm kah? Enggak ternyata, masih cooldown. Psycho yang mungkin akan ditumbangkan. Nggak bisa bertahan lebih lama lagi, nggak ada flicker, nggak ada flame shot, nggak ada apapun untuk escape skill dari seorang Sylvana. Iya, tapi masih bisa dipoking oleh Finn juga di sini. Ruby Didi udah mulai datang dengan Phantom Slash-nya. Dan bakal coba menahan terlebih dahulu. Bakal coba untuk memberikan poking damage dari seorang Finn di sini dengan dispersion dan juga rotation-nya. Tapi bakal coba di zoning, coba ditahan, di ganking oleh seorang Ruby Didi. Tapi lihat Psycho. Bagus banget sebenarnya, tipis banget. Masih ada final blow. Cuma membersihkan minion aja. Dan langsung balik lagi ke arah belakang karena energi yang didapatkan dari final blow-nya tersebut satu sama kedudukannya 7.800. Bermiss goal benar-benar ini membuat pemain RRQ harus berpikir keras juga gimana caranya. Lemon ternyata berhasil kombonya, terkena stun dan langsung di-comment begitu saja. Lapu-lapu seorang Lemon dan masih geli-geli, nggak sakit dari Lemonnya yang masih cukup tebal. Damage dari kitnya yang menjadi support, belum ada item, belum ada apa-apa untuk menghajar pemain-pemain Argos. Iya, dia masuk kali ini Raging Sandstorm yang masih bisa dihindari. Dan Finn-nya yang bakal terpick off kah? Dia bakal di-pop duluan, bakal coba satu untuk satu, tapi ada Blazing Dewa dan bakal ada Wave Dragon dari seorang Seven. Gak ada seorang Maybe. Ace bakal di-insert kali ini, udah ada Restless yang dipakai, tapi Ruby Didi masih bisa membackup Cornet. Banget, itu masih ada skill 2 dari Albert-nya ya. Masih ada Battle Mirror Image untuk balik ke arah belakang, tidak memaksakan untuk dapetin triple kill-nya, yang penting farmingannya udah enak. At least menit 5 lah. Atau mungkin ya menuju menit 5. Menit 5 harusnya udah dapat untuk DHS ya dari Albert-nya. Paling lambat menit 6 lah, karena ini Turtle juga udah dapat dari tim RRQ. Menuju ke arah atas, tidak adanya kontes R7. Dilepaskankah? Masih ada Gold Tiles Protection juga, dilepaskan mungkin di sini pelan-pelan. Membersihkan satu gerobak saja Ruby Didi. Masih ada flicker kah? Masih ada flicker ke arah belakang, ada Kit juga. Nafsu semua ada 4 orang hanya untuk R7-nya saja. Dan dari bottom lane-nya dia mencoba untuk mengisi darah, tapi tampaknya di sini nggak akan berhasil. One more hit, mega kill. Albert mendapatkan kill tambahannya 5-2 bukan? Ya, ini bakal bertukar objektif sekat aja, seharusnya di area atas dan juga area bawah dari kedua tim. Dan bakal langsung rotasi, tapi dari RQC mereka bisa dibilang lebih cepat daripada Bermiss goal di area atas tadi, karena sempat ditahan oleh seorang ini R7 ya, Chow. Yes. Blue buff sudah mulai muncul. Ada Kit, ada Psycho. Ada juga Finn yang lagi menunggu datangnya Albert untuk mendapatkan
orange buff terlebih dahulu. Ada diversionnya hanya untuk Psycho. Yang menunggu, terkena di sana Isya, tapi tidak ada backup dan Finnya di special rotation dan langsung diamankan begitu saja. Hanya 2 orangnya, Psycho-nya saja berhasil mengamankan Isunsin-nya. Tiba-tiba dari belakang ada yang melompat, bukan katak, bukan kodok. Oh, mau tas maybe, dan masih bisa taunting di arah tengah, mencoba untuk dapetin di arah Surya, tapi final blow-nya hanya untuk bersihkan. Tapi lihat di special rotation-nya lagi dan bahkan di special-nya. Oh my god, Blackie duet, Albert yang one more masih bisa maybe-nya double kill dari seorang Finnya. Looking for triple kill kitnya, one more hit masih bisa untuk cabut ke arah belakang dengan menggunakan flickernya. Tapi masih ada Ace kali ini yang bakal coba untuk menghentikan perjalanan dari tim Araki Hoshi. Tapi lihat Imperial Justice langsung ke arah Ace dan Ace-nya tumbang. Oh my god, Araki Hoshi di game yang ketiga. Mereka mulai membuktikan kalau mereka tidak semudah itu ditumbangkan di upper bracket. Oh, ternyata kita bukan flicker ya. Kenapa Purify. Kitnya? Iya, karena saltnya dari yang lompat ke arah belakang. Oh, kalau kitnya udah ada Valerian. Masih ada flicker, belum dikeluarkan. Yes, one more hit kitnya juga harus tumbang. 5-0-3. 6 menit 20 ternyata untuk DHS selesai dari Albertnya. Dan menuju ke arah Turtle. Yang kedua, masih dengan stack 10-nya maybe. Hati-hati, udah ada DHS bro. Sudah ada DHS bro! Masih mau maju dan langsung ditembakkan begitu saja. Cukup berani. Tapi tidak cukup berpikir lebih panjang dari Hildanya. Tidak menyangka damage dari seorang Cloud. Ya udah terlalu sakit. Tapi di sini mungkin ini akan menjadi pertukaran untuk Turtle yang keduanya diambil oleh AC. Iya, sedangkan di area bawah Lemonnya bakal coba untuk melakukan split push, mendapatkan objektif terlebih dahulu. Darkening, ya stall dari seorang Kids di sini. Lemonnya masih punya regen HP juga dan masih bisa bertahan di area bawah. Dia cuma ngangkatin minion aja. Benar-benar baitan, tapi sisi lain lihat di orange, di purple buff-nya Ruby Didi-nya bakal ditumbangkan kali ini. Dan bahkan R7 masih bisa bertahan dan masih punya Jet Kendo dan bersama ada ini juga ya, The Wave Dragon. So, mesti berhati-hati juga di teman-teman bermiss goal. Kali ini landingnya benar-benar dikontrol sama tim dari tim Araki Hoshi. Yes. Menunggu di arah tengah dan Lemon yang sudah menemukan satu orang di sana ternyata masih bisa untuk balik lagi ke arah belakang. Purple buff sudah mulai muncul, sudah ada Mountain Shocker juga dan di arah tengahnya. Sakit banget Finnya. Louis-nya dispersion plus rotation-nya dan bahkan di sini tidak terang siapa-siapa untuk Imperial Justice dan tidak bisa benar-benar gini. Oh my god, balik kaki dari seorang Albert ya, blazing duetnya. Segera satu orang, Ruby Didi-nya mengincar ke arah belakangnya, masih ada Finn dengan menggunakan flicker tapi ternyata masih ada execute dan Lemonnya sang alien dan R7 combo TikToknya tapi sayangnya ultimate-nya terlepas dan langsung diamankan oleh seorang Ace. Albert yang dapetin monster kill. Ini benar-benar agak sedikit misklik juga tadi sayangnya. Masih bisa dihindari dengan menggunakan traceless dari seorang Ace. Yep, dan kali ini dari Lemon masih coba bertahan di area atas. Cloud-nya dari Albert bakal coba untuk rotasi terlebih dahulu ke area bawah. Sementara bermiss goal. Mereka ini sih ya, masih bisa memberikan perlawanan juga. Memang tadi tim fight-nya sempat dipisahkan sedikit ya, Kornet. Iya. Dipisah atas dan di bawah. Di mana Araki Hoshi mereka benar-benar coba untuk membalikan keadaan. Psycho Finn, Psycho-nya aja. Iya, dia bakal coba untuk open vision terlebih dahulu. Dragon Langsung ke arah Purify langsung digunakan. Udah gak ada Purify untuk seorang D kali ini. Lemonnya lapu-lapu bakal coba menjegal. Tapi Ace-nya dari sisi atas sudah mulai datang kali ini. Dan masih ada Benedetta yang menunggu, tapi Psycho masuk dari Imperial Justice Kit-nya yang bakal dikejar. Raging Sensor yang tidak mengenai siapapun, tas dari seorang R7 kali ini. Psycho bakal coba mengejar kali ini, Albertnya juga tidak akan melupakan di begitu saja. Benedetta yang sudah mulai kelihatan kah? Enggak, ternyata tidak terlihat oleh Lemon. Ruby Didi-nya masih bisa mundur cabut ke area base. 17-5. Udah berat sebenarnya buat Burgess Gold, dimana mereka kali ini ya harus atau terpaksa menggunakan 3 Purify. Setelah sebelumnya kita melihat di cover sama Digi. Iya betul, Psycho ngelihat ada Maybe di situ. Dan bahkan hanya colek-colek aja poking damage ke arah Maybe dan juga Ace. Karena sebenarnya Psycho-nya memang menargetkan ke arah Ace terlebih dahulu sih kalau bisa nangkep dengan Imperial Justice-nya ya. Kerasan spiralnya masih belum dibuka lagi, dia benar-benar dari Psycho-nya juga udah nggak bisa asal membuka ya. Dalam artian juga mereka ada 3 masalah. Ini benar-benar respect banget ke arah Chow-nya dan juga ke arah Sylvana-nya. Bisa keluar dari Imperial Justice-nya dengan mudah. Lihat, Albert-nya sekarang free. Nggak cuma Ace aja yang bisa free, tapi juga Albert kali ini
Lemon di area atas. Apakah ini karena DG effect nih ke bawah? Iya, ya mau gimana ya memang gitu. Secara dari tadi kita melihat selalu lepas kalian. Lihat Lemon. Oh, tapi ternyata Seven. Yep. Masih belum terkena senar Ruby Didinya, Blazing Duet. Sakit nggak tuh Albertnya? Albertnya? Terkena turret juga. Legendary dari seorang Albertnya. Dan bahkan di sini masih ada Purify, masih bisa cabut ke arah belakang. Chow-nya juga dari bawah dikejar sama Khalidnya. Tapi kayaknya mereka dari Arkoshi ingin menunggu momen yang tepat dan maybe-nya. Maybe you gonna die. Dan langsung didapatkan 2 orang dari Burmese Goals. 15 detik lagi untuk Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Land of Down. Ada tas-tas dari R7-nya. Belum dikeluarkan combo TikTok-nya. Sudah ada Flicker dan mencoba untuk Jet Kundo terlebih dahulu. Lord kah? Ada Psycho masuk dan ternyata Blazing Duetnya sakit banget. Beri ordernya. Terkena stun. Dan malah tumbang di sana dari seorang Albert ya. Tapi masih ada Lemon. Vinnya juga masih backup. Benar sekali si Momo. Tapi ternyata Benedetta dengan menggunakan execute ya berhasil mengamankan 1 orang lagi. Lemon nih. Yap, reset terlebih dahulu dari tim RQ Hoshi di sini. Dan ini menjadi momentum yang cukup penting sih sebenarnya karena Lordnya juga udah mulai muncul ya. Meskipun belum Lord yang kuning, Cornet. Benar. 30 detik lagi. Iya, tapi tadi Lord yang sudah di-enhance. Tadi kena stun sih ya. Iya loh. Kalau tidak mungkin bisa rata tadi. Betul sekali. Gak apa-apa, reset lagi. Dari Dan pedih juga loh Brilliant of Order-nya. Sebenarnya yang serem bukan yang dari sana ya, lebih ke arah kayak celengannya Albert tadi pecah. Iya. Oh, 818. Psycho masuk Central Justice. Ada Finn juga dipunculi Lord, siapa yang akan mendapatkannya. Tapi lihat mengincar ke arah kitnya. Brilliant of Order-nya masih ada Retribution. Oh my god, Lordnya diambil oleh Burmese Gold. Dan bahkan sekarat juga dari seorang Psycho-nya. Tadi Finn yang ngincar ke arah kitnya. Iya. Dia flicker dan dia mencoba untuk commit. Tapi dia terjebak di dalam. Terjebak di dalam Lordnya. Gak apa-apa, reset lagi. Ini masih lot yang pertama. Dan masih bisa. Semangatnya bisa yuk, bisa masih yuk. bisa, masih bisa. Masih bisa, ini masih Lord yang berwarna ungu teman-teman. Ingat, turret base pecah aja masih bisa di-defense sama RQ Hoshi. Iya, apalagi baru Lord pertama ya. 38.000. Iya. Goldnya masih diunggul RRQ. Bahkan di arah atasnya sudah ada maybe Albert, jangan sampai offside. Masih ada Psycho di arah tengah juga. Ruby Didinya yang terjebak di sana. Itu satu persatu sudah mulai hilang di sini. Dan bahkan Albert juga fokus Lordnya, bahkan lihat tuh R7-nya. R7-nya akan menjadi Hayacho. Dia mencoba untuk split push dan memaksakan teman-teman dari Burmese Gold pulang. Distraction. Ya. Yang baik dari tim RQ Hoshi. Tapi lihat di sisi lain Psycho-nya sibuk ke arah kit kali ini. Langsung hilang di Jet Kundo, tidak bisa kemana-mana. Bung Cornet. Yes, plus Dwarf Dragon juga yang belum sempat semua kicknya dilakukan, tapi di sini dia masih ada Purifier. Sensome sudah dikeluarkan, belum ternyata. Sudah jadi Queen juga, terkena stun lagi. Langsung ada Spiral juga. Itu digulung-gulung. Cornet. Iya. Spiral slinging sih udah ngeselin, tarik-tarik. Oke, dapat 1 item tambahan lagi. Walker, ini dia item-item yang sudah didapatkan. Kitnya juga langsung bikin glaive, kemudian bikin item tambahan lagi dari D-nya. WON buat kedua core ya? Kedua core. Albert dan juga Ace. Oke, yang diwaspadai kayaknya Kit deh, karena dia udah jadi defense glaive juga. Iya. Kalau meledak lumayan banget itu. Iya, ini sama item yang dia pakai kemarin ya? waktu numbangin brand ya. Endless Battle nih si Ace ya. Ace-nya ya? Next item nih. Dia sengaja bikin endless terakhiran, lebih milih untuk Queen of Nature terlebih dahulu. Karena ini Albertnya juga Blazing Duetnya udah sakit banget. Diversi hanya untuk membuka aja. Iya, ngecek dong. Tahu nggak kenapa ada Raffin segitu? Mana? Gara-gara Burmese Gold. Oh iya, bisa sih. Masih bisa untuk nge-split ya. Sekarang split push-nya ditugaskan kepada Chow-nya R7. Jadi Burmese Gold mesti hati-hati juga sih sama laning phase yang dikontrol sama R7 ya. Ini benar-benar yang bisa nyulik Ace-nya sih R7. Tapi agak sedikit sulit juga sebenarnya. Tapi kalau misalkan Chow-nya dapetin Jet Kundo plus Dwarf Dragon ke arah Yeshunchin dan lagi keadaan 5 lawan 5. Atau mungkin Finn-nya yang diversion bersama dengan Psycho. Bareng sama Lemon maybe. Masalahnya yang lainnya pada punya Purify sih. Oke, maybe udah hilang Purify-nya. 1 orang. Dipaksa. 85 detik udah nggak ada Purify. 50 detik lagi untuk Lord yang terhormat di menit 15 akan muncul.
please. Bisa. Masih bisa. Aku yakin masih bisa. Ini jangan sampai kayak tadi ketika Lord berwarna ungunya udah muncul, tapi malah mereka kehilangan momentumnya, apalagi kehilangan si Albertnya. Iya. Ini Lemon juga tadi udah ada breastplate, jadi untuk defensifnya harusnya dia lebih tanky lagi. Festival of Blood juga dipakai oleh Lemon di sini. Maybe dia benar-benar sekarang jadi rajin ngecek boost gara-gara ada diversion dari ini deh. Pinnya. Jadi cycle-nya bisa tiba-tiba ada di mana-mana gitu loh. Lemon coba untuk zoning terlebih dahulu. Blocknya ya. Dragon. Masih cukup tebal. Momentum besi ini. Masih bisa flicker ke arah belakang, masih cukup tebal juga dengan item-item yang digunakan, bahkan dengan Festival of Blood juga. Oke, Lordnya sudah mulai colek-colek, masih 1 melawan 1 di arah bottom lane-nya. Ini kondisinya adalah 4 melawan 4. Lemonnya 1 melawan 4 di sana. Mengeluarkan ultimate yang masih ada pasif juga. Albert yang mencari stack 10-nya dan kita lihat sini ada bagus banget dari sana Albert yang blazing duet ke arah belakang ya. Kita langsung tumpang Miminya juga bukan untuk sini one more hit. Langsung diberikan double kill, looking for triple kill. Asia mau kemana? Masih bisa untuk Restless ke arah belakang. Masih ada Spiller juga, masih terkena stun. D-nya masih hidup, masih bisa untuk ditahan. Bahkan Ruby Didi-nya juga motong minion, jadi nggak ada yang jalan di arah mid lane. Oh my god, masih ada dikit. Tipis banget, tapi bakal dikejar sama R7 kali ini. Vivara Q dari R7 mengejar ke arah Ruby, masih ada Phantom Slave. Masih bisa mundur, tapi lihat Jet Gundo. Digocek boys. Dikejar sama R7, gak boleh kamu bocah montek. Tas. Langsung dikeluarkan ultimate final blow-nya. Ada ultimate R7-nya. Tinggal 1 hit aja untuk ultimate-nya. Drop Dragon, gak jadi bocah montek. Dan langsung dihancurkan sama R7-nya. Wow, langsung ditunggu di timing yang pas ketika dia punya The Way of Dragon, langsung R7 memotong pergerakan dari Ruby Didi. Dia tahu dia benar-benar bisa pick off Ruby Didi di area bawah, jadi ya udah dimainin aja sama R7. Tinggal nunggu aja mau kemana kamu. Aku udah punya ultimate dan sini ada Psycho. Udah nggak ada Purify. Dan hanya ada maybe doang Purify-nya. Kalau misalkan dari kitnya, udah ada lagi sih. 9 tick lagi ada Purify. Masih bisa kabur dari Imperial Justice-nya. Tapi Albertnya masih dengan pustaknya. Ada R7. Belum ada komen dilakukan. Belum ada Dragon juga. Masih bisa Purify, maybe-nya cabut. Belum ada Blazing Duet. Dan masih fokus ke arah turretnya. Arah atas juga dapet. Lemonnya menuju ke arah tengah kah? Masih cukup jauh tapi minionnya. R7 belum ada combo TikTok di sini. Ada Flicker juga. Coba untuk menunggu momen yang tepat. Arabyoshi, can you do it? Pasti bisa. Sudah didapatkan lagi. Benar sekali menuju ke arah tengah. Psycho minionnya masuk sudah semua. Mulai dibuka, tidak terkena siapapun dan masih bisa dihindari untuk Justice. Iya, dan bahkan kali ini dari Burmese Gold terkena invasion yang begitu skori dari seorang Finn. Dia bakal coba difokusin terlebih dahulu karena berada di paling depan kali ini. RRQC mereka menunggu waktu yang tepat dan bahkan final blow dikeluarkan oleh seorang Ruby Didi mengejar ke arah Finn. Kali ini belum ada sepertinya dari Ruby Didi, bakal coba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Dragon kali ini connect langsung ke arah Ruby Didi tapi nggak ada follow up. Albertnya harus mundur karena low banget, sedangkan Finn juga harus mundur kali ini. Bakal coba dikejar, Lemon bakal menahan di area depan bersama dengan Psycho. R7 ya keburu datang juga, Immortal pecah dari seorang D dan bakal tumbang begitu saja. 4 lawan 5 kali ini. RRQC mereka masih memegang kontrol dari lininya. Gila sini. Burmese Gold sih, Burmese Gold defense-nya luar biasa. Defense-nya kuat juga loh. Tarik ulur loh, gila. Dan kali ini lihat masuk langsung Imperial Justice dan bahkan Lemonnya mulai masuk dengan adanya Blazing Duet dan bahkan Ruby Didi final blow ke arah belakang tapi tidak mengenai siapapun dan bahkan spiral dari seorang Psycho menghentikan pergerakan dari Ruby Didi, Cornet. Mountain Shocker. Sudah ada minion di arah atasnya, mencoba untuk mengincar ke arah Asia. Masih bisa untuk ditahan, terkena stun. Masih ada combo juga diversion dan juga rotation. Masih ada stun lagi dan lagi minion ke arah. Tapi lihat base-nya udah mulai sekarang juga. Minion akan masuk, masih ada immortality dan bahkan hilang. Udah, ini kemenangan di depan mata. 1 game pertama menuju 3-2. Please, RRQC, let's go! Indo